Shalom, selamat pagi saudara-saudara saya yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita. Kiranya dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini nama Tuhan dimuliakan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita baca di dalam Mazmur 32 bait yang kelima. Firman Tuhan berbunyi, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Saudara yang terkasih, jangan main-main dengan dosa. Ketika kita berani mencobanya, terus mencobanya, lalu ketagihan, dan itu akan membuat kita terjerat di dalamnya, dan tentunya hukumannya adalah neraka. Saudara yang terkasih, marilah kita hidup di dalam kasih Allah. Ketika dosa menguasai dunia, maka tidak ada kesempatan kita untuk merdeka dari dosa itu. Oleh karena itu kita perlu hidup dalam kasih Allah. Kita perlu ada kesungguhan, saudara-saudara yang terkasih. Semakin kita bergerak, semakin kita terjebak di dalamnya. Maka jangan membiarkan diri kita, saudara-saudara, di dalam dosa. Sama seperti seorang pemuda yang ditangkap karena kedapatan berjudi, ditangkap oleh polisi. Lalu 5 bulan dipenjarakan, lalu keluar dari penjara. Setelah keluar dari penjara, 1 tahun kemudian ia kembali main judi. Lalu polisi datang ke kampung dia, padahal tidak menangkap dia. Dia sendiri ketakutan, karena ketakutan dia berlari. Dia berlari, dia terjatuh dan akhirnya mati. Saudara-saudara, ketika ditelusuri, dia mati karena serangan jantung. Dan juga ternyata polisi datang ke sana, ke kampung dia, bukan menangkap dia, karena ada kasus kriminal lainnya. Saudara-saudara, demikianlah dosa ketika sudah memenuhi hidup kita, selalu kita sembunyikan, maka tidak ada ketenangan, tidak ada sukacita. Kita terus tertekan, saudara-saudara yang terkasih. Maka jangan biarkan dirimu dihantui hidup di dalam dosa. Sama seperti kisah Raja Daud, saudara-saudara, ini adalah kisah Raja Daud di pagi hari ini kita baca. Bagaimana akhirnya dia mengaku dosanya kepada Tuhan melalui Nabi Nathan yang disuruh Tuhan di sana. Saudara yang terkasih, Daud pada awalnya memiliki rencana jahat. Apa rencana jahat yang kita temukan, saudara-saudara? Dia berencana untuk mengambil Batseba menjadi istrinya. Namun tidak hanya itu, semakin dia membuka diri di dalam dosa, semakin dosa itu terus menggerogoti hidupnya. Dan apa yang terjadi? Dia berencana untuk membunuh Uria melalui peperangan yang ada. Tidak hanya itu, ia menyembunyikan dosa-dosanya. Saudara, mungkin bangsa Israel tidak tahu. Mungkin orang-orang terdekatnya tidak tahu niat jahat daripada si Daud. Tetapi saat Allah menyikapinya, saat Allah mengungkapkan dosanya melalui Nabi Nathan, karena roh Tuhan bekerja bagi dia dan ia siap memberikan keputusan untuk mengaku dosanya, maka Tuhan mengampuni dia. Tindakan pada akhirnya si Daud, saudara-saudara, ada tindakan yang benar. Ketika Nabi Nathan datang kepada dia, dia mengaku dosanya, ia sadar bahwa ia telah salah. Tindakannya itulah tindakan yang menghina Allah melalui kepemimpinannya. Maka pada saat itu, saudara-saudara, ia mengaku dosanya dan Allah mengampuni dia. Saudara yang terkasih, firman Tuhan di ayat yang kelima ini adalah pengakuan daripada Raja Daud. Dia berkata, "Dosaku telah kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidak kusembunyikan ya Tuhan. Aku mengaku dosaku, aku mengaku pelanggaran-pelanggaranku kepada Engkau." Dan Daud mengatakan, "Engkau mengampuni dosa." Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita adalah hidup yang tidak akan lepas dari dosa, dari godaan dosa. Maka jangan biarkan dirimu saat mungkin hidup kita sedang kosong, sedang galau, maka jangan biarkan hidup kita terjerumus, saudara-saudara. Biarkan roh Tuhan, biarkan Allah memimpin hidupmu. Maka kita pun jangan jauh daripada Tuhan. Dekatlah sama Tuhan, maka tidak akan mungkin kita akan terjerat dari dosa. Jangan biarkan dirimu dosa menghantuimu. Jangan biarkan iblis menguasaimu atas keinginan-keinginanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari belajar dari tindakan benar si Daud.
Pada akhirnya ia mengaku dosa-dosanya. Pada akhirnya dia mengakui segala pelanggaran-pelanggarannya. Dan dia berkata, Allah mengampuni dia. Sama seperti perkataan Yohanes, saudara-saudara, dia berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah Yesus Tuhan kita yang adalah adil dan setia itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka ketika Allah telah membuka dirinya untuk kita, untuk ia ampuni kita ketika kita datang kepadanya, maka hari ini ambil keputusan untuk apa? Untuk tetap mengakui dosa dan jangan lagi lakukan hal yang sama. Saudara-saudara, adakah di antara kita yang bergumul hari ini untuk lepas dari dosa-dosanya? Adakah seseorang di antara kita hari ini yang sedang menonton renungan ini, ia berkata bahwa dosaku harus kulepaskan diriku? Adakah yang pada akhirnya sukacitanya tidak ada karena dosanya yang masih ia sembunyikan? Saudara, belum terlambat. Belum. Saudara punya kesempatan hari ini untuk mengakui dosa saudara. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan ketika kita ambil keputusan untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan, percayalah, janji Tuhan tetap sama. Apa yang Tuhan firmankan di Alkitab akan juga terfirman bagi kita hari ini. Ia yang adil itu, yang setia itu akan mengampuni kita. Ketika kita memutuskan untuk melepaskan diri dari dosa, untuk hidup di dalam kasih Allah, untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka pada saat itu kita akan dipimpin Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita saudara-saudara di dalam firman Tuhan yang baru saja saya perdengarkan kepada kita. Tuhan dimuliakan dan saudara-saudara diberkati. Selamat bekerja saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.